Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan 3 konsep penting dalam tata kelola perusahaan modern, yaitu risk management, isu manajemen, dan krisis manajemen. Untuk lebih memperjelas, saya akan mencoba uh, membahas contoh nyata dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu Primbruri, yaitu BUMN Indonesia yang bergerak di bidang percetakan uang dan juga dokumen security. Yang pertama, risk management atau manajemen risiko, yaitu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko sebelum risiko itu menjadi masalah besar. Di Peruri, risiko bisa bisa saja sangat muncul dari berbagai hal, yaitu misalnya risiko teknologi digital, karena saat ini uang elektronik semakin berkembang, yang impact-nya bisa mengurangi permintaan terhadap uang fisik atau uang kartal. Untuk mengantisipasi hal ini, Peruri berinvestasi dalam layanan digital security seperti digital signature dan digital authentication, yang artinya Peruri sudah memitigasi risiko dengan cara mengekspansi pasar bisnisnya agar tidak hanya bergantung pada pencetakan uang kertas, uang logam maupun produk security lainnya. Lalu yang kedua juga isu manajemen, yaitu upaya perusahaan dalam mendeteksi, memantau, dan mengelola isu-isu yang berpotensi mengganggu reputasi dan kepercayaan publik. Contohnya yang ada di Peruri yaitu adanya isu terkait keamanan dokumen negara, yang mana jika ada kebocoran data atau pemalsuan dokumen security, hal ini bisa merusak reputasi perusahaan, yang mana nanti akan menjadi krisis kepercayaan daripada konsumen. Maka dari itu, untuk mengatasinya, Peruri mengembangkan sistem e-seal dan juga digital certificate yang lebih aman, serta juga melakukan komunikasi kepada publik bahwa produk dan layanan mereka sudah sesuai standar internasional. Dengan begitu, isu yang berpotensi negatif bisa diubah menjadi peluang untuk menunjukkan keunggulan. Yang ketiga, krisis manajemen adalah proses penanganan ketika krisis besar terjadi, sehingga perusahaan bisa meminimalisir dampak buruk. Contoh yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 pada saat pandemi COVID-19, itu Peruri mengalami krisis operasional karena permintaan uang baru menurun drastis akibat transaksi digital yang meningkat. Sementara perusahaan juga harus tetap menjaga keberlangsungan hidup bisnisnya dan juga kesejahteraan karyawannya. Sebagai responnya itu Peruri menerapkan protokol kesehatan ketat dan juga menyesuaikan jadwal produksi sekaligus mempercepat transformasi digital. Mereka meluncurkan berbagai layanan security digital yang justru menjadi tonggak diversifikasi bisnis di tengah krisis. Dari sini juga kita bisa belajar bahwa krisis tidak hanya berupa ancaman, tapi juga bisa menjadi peluang apabila hal itu dikelola dengan tepat. Jadi dari kasus-kasus yang tadi di atas saya sebutkan, bahwa manajemen risiko, isu, dan juga krisis itu saling berkaitan. Yang mana risiko yang akan teridentifikasi sejak awal
akan membantu perusahaan mencegah isu, dan juga jika isu itu tidak ditangani, maka bisa berkembang menjadi krisis, dan krisis pun meskipun sulit juga bisa menjadi momentum transformasi suatu perusahaan bila dikelola dengan sangat baik. Jadi risk manajemen, isu manajemen, dan krisis manajemen bukan hanya teori, melainkan kebutuhan nyata agar perusahaan tetap relevan, tangguh, dan dipercaya publik. Demikian penjelasan singkat saya tentang risk manajemen, isu manajemen, dan krisis manajemen. Dengan saya mengambil contoh dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu Perumperubi. Demikian, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.